Wahyuni, NIM 1914201061. Saya dari Prodi Sarjana Keperawatan A tingkat 2. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit materi tentang therapeutic relationship atau hubungan terapeutik. Nah, dari topik tersebut saya akan membahas 4 hal. Yang pertama ada definisi, kemudian yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan hubungan terapeutik, yang keempat ada faktor-faktor penting untuk mengembangkan hubungan terapeutik. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang definisi dari hubungan terapeutik. Hubungan terapeutik adalah hubungan interpersonal yang merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh perawat dan klien, di mana dalam hubungan ini dititik beratkan pada perawat dalam memberikan dan memenuhi kebutuhan psikososial dari si klien. Sedangkan hubungan terapeutik antara perawat dan klien adalah hubungan kerjasama yang ditandai dengan tukar-menukar perilaku, perasaan, pikiran, dan pengalaman dalam membina hubungan intim yang terapeutik. Nah, di mana dalam hubungan terapeutik atau therapeutic relationship ini, perawat menggunakan dirinya sebagai alat untuk membina hubungan yang terapeutik. Perawat menggunakan komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal kepada klien untuk menjalin hubungan dengan klien demi kesembuhan klien. Nah, yang kedua ada tujuan dari hubungan terapeutik. Ada 4 tujuan dari hubungan terapeutik. Yang pertama ada kesadaran diri, penerimaan diri, dan peningkatan kehormatan diri. Kemudian yang kedua ada identitas pribadi yang jelas. Yang ketiga ada kemampuan untuk membentuk keintiman, ketergantungan, dan hubungan interpersonal. Yang keempat ada mendorong fungsi dan meningkatkan kemampuan terhadap kebutuhan yang memuaskan. Yang ketiga, ada hal-hal yang perlu dipahami dalam melakukan hubungan terapeutik. Ada 5 hal. Yang pertama ada perlu memahami adanya hubungan antara perawat dan klien. Yang kedua, hubungan ini merupakan foundation dari asuhan keperawatan. Yang ketiga, hubungan ini bersifat mutual. Yang keempat, kedua pelaku hubungan ini harus saling mengenal keunikan dari masing-masing pribadi dan keunikan statusnya sebagai manusia. Yang kelima, ada perawat harus benar-benar memahami apa perannya dalam hubungan antara perawat dan klien. Nah, yang keempat, ada faktor penting untuk mengembangkan hubungan yang terapeutik. Ada 5 faktor. Yang pertama ada report atau hubungan, kemudian yang kedua ada trust atau kepercayaan, yang ketiga ada respect atau menghargai, yang keempat ada genuineness atau kebenaran, dan yang kelima ada empati. Nah, jadi saya akan menjelaskan kelima faktor tersebut. Yang pertama ada report atau hubungan, di mana report atau hubungan merupakan kesan pertama yang muncul setelah kontak pertama yang dilakukan antara perawat dengan klien. Nah, report dapat muncul karena adanya perasaan diterima, kehangatan, persahabatan, kesukaan yang sama, dan tingkah laku yang tidak memberikan penilaian yang negatif. Misalnya, perawat senyum kepada pasien dengan lembut, kemudian menjawab pertanyaan klien dengan cerdas dan tidak menyinggung perasaan klien, serta menanyakan kabar klien dan keadaan klien. Nah, yang kedua ada trust atau kepercayaan. Trust atau kepercayaan yang merupakan suatu fondasi dari hubungan terapeutik yang baik, di mana kepercayaan harus diperoleh oleh perawat dari klien. Oleh karena itu, perawat harus mampu membina hubungan saling percaya dengan klien. Untuk mendapatkan kepercayaan dari klien, perawat harus menunjukkan sikap caring kepada klien. Misalnya seperti selalu ada ketika klien membutuhkan pertolongan, menepati janji, jujur, bertanggung jawab, serta dapat menyimpan rahasia klien dengan baik. Yang ketiga ada respect atau menghormati. Adalah sikap di mana kita mempercayai nilai diri seseorang meskipun dia memiliki tingkah laku yang kita sendiri pun tidak dapat menerimanya. Perawat harus menaruh sikap hormat kepada klien meskipun klien menunjukkan sikap yang tidak biasa bagi masyarakat kebanyakan. Nah, beberapa sikap yang dapat ditunjukkan oleh perawat kepada klien untuk menunjukkan rasa hormat, yaitu selalu menyapa, selalu memanggil nama klien, kemudian mengucapkan salam kepada klien, selalu menyediakan waktu untuk klien meskipun kita sedang sibuk, dan menjawab pertanyaan klien dengan baik dan cerdas. Faktor yang keempat ada genuineness atau kebenaran, yaitu sikap apa adanya dari seorang perawat, kemudian sikap di mana perkataan sejalan dengan perilaku dari perawat, dan sikap tidak berpura-pura di depan klien. Nah, sikap apa adanya adalah salah satu sikap yang mampu mengantarkan perawat untuk mendapatkan kepercayaan dari klien. Faktor yang kelima atau faktor yang terakhir ada empati.
empati, di mana empati merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, di sini perawat harus memiliki sikap empati dalam dirinya agar dapat ikut merasakan apa yang dialami oleh klien dan apa yang dipikirkan oleh klien sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan dari klien. Nah, perawat juga dituntut untuk mampu menunjukkan perasaan empati dalam bentuk kata-kata dan juga mengekspresikan dalam bentuk tindakan atau perilaku. Nah, sekian materi yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Jika kalian menyukai video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Goodbye!